Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monica. Hari ini saya akan membahas tentang kenapa kita harus baca literatur Rusia. Mulai terekspos dengan literatur Rusia itu sejak saya kuliah. Ketika saya mendengar nama Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev, itu membuat saya penasaran gitu. Bagaimana sih, apa sih buku-buku mereka, mereka bicara tentang apa sih gitu. Jadi bagi saya sendiri, nama-nama itu seperti mengandung roh, mengandung mistis gitu. Dan kemudian mencari hasil karya para penulis-penulis Rusia itu dan masih menjadi bacaan favorit saya sampai saat ini. Nah, kenapa menjadi favorit saya? Ketika saya membaca karya sastra Rusia ini, saya dibawa jauh ke dalam diri saya sendiri. Nah, mengenali diri saya sendiri dan mengenali jiwa saya sendiri. Dan setelah membaca beberapa hasil karya mereka, saya justru jadi bertanya-tanya, saya jadi resah, saya jadi goyah. Ternyata apa yang saya anggap benar selama ini itu belum tentu sebuah kebenaran. Gitu. Kalau menurut penjelasan Virginia Woolf mengenai penulis-penulis Rusia ini, dia mengatakan bahwa ketika membaca hasil karya mereka justru membuatnya menjadi tidak tahu apa-apa. Tapi di waktu yang bersamaan, ketika tidak tahu apa-apa, cakrawalanya semakin terbuka dan jiwanya seperti merasakan sebuah kebebasan. Ada pembebasan di dalam jiwanya. Jadi kebanyakan dari yang saya baca sampai saat ini, seperti Anna Karenina yang ditulis oleh Tolstoy, terus Catatan dari Bawah Tanah yang ditulis oleh Dostoyevsky, Father and Son yang ditulis oleh Ivan Turgenev, dan beberapa hasil karya penulis-penulis lainnya, saya juga merasakan hal yang sama. Saya merasakan bahwa saya tidak tahu apa-apa, tapi saya merasakan kehangatan di dalam jiwa saya, di dalam hati saya bahwa iya, betul, iya, begitu. Walaupun saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dan mungkin karena itulah sampai saat ini saya masih menjadi penggemar karya sastra Rusia, dan saya berterima kasih banget kepada penerbit-penerbit yang menerjemahkan karya sastra Rusia ini. Dan juga ciri khas lain dari karya sastra Rusia ini adalah mereka menceritakan tentang ketulusan jiwa, kebenaran yang hakiki mengenai jiwa manusia juga. Jadi di buku-buku karya sastra Rusia kita akan menemukan bahwa manusia adalah penjahat sekaligus orang suci. Manusia berbuat jahat sekaligus juga berbuat baik. Kita mencintai sekaligus membenci mereka dalam waktu yang bersamaan. Dan membaca karya sastra Rusia ini juga kita seperti bercakap-cakap dengan jiwa mereka, dengan jiwa manusia. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka terpisah dari jiwa manusia yang lain. Jadi kalau secara garis besar, misalnya Tolstoy, teman-teman bisa semakin tahu tentang makna hidup, Dostoyevsky, Ivan Turgenev, atau Chekhov, itu teman-teman bisa semakin dibawa ke dalam untuk mengenali jiwa manusia. Dari saya sendiri, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca karya sastra Rusia. Bahwa ketika membaca buku karya sastra Rusia, kita menjadi tidak tahu apa-apa. Tapi di waktu yang bersamaan, cakrawala kita terbuka dan jiwa kita merasakan pembebasan. Selamat membaca teman-teman.